Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sistem kondisi. Perkenalkan, nama saya Fikri dan Nama saya Rindu Lestari. Nama saya Sifat. Apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sistem yang memungkinkan tubuh merespon tantangan internal dan eksternal dengan cara mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, seperti sistem syaraf dan sistem endokrin, untuk mengatur fungsi tubuh dan mempertahankan homeostatis. selanjutnya masuk ke sistem saraf pada manusia. Yang pertama itu neuron. Neuron adalah jaringan kompleks yang memungkinkan tubuh merespon tantangan internal dan eksternal. Struktur dari neuron yaitu pertama ada dendrit, bagian neuron yang menerima sinyal dari neuron lain. Yang kedua ada badan sel atau neuron yang mengambil pembicaraan organel. Yang ketiga ada akson, bagian neuron yang mengirimkan sinyal atau kod. Yang keempat ada ilmuwan akson. Ujung akson dilepaskan dengan relokasi ke sinapsis. Menerima memproses komunikasi di dalam. Nah, ini ada contoh dari neuron. Next. Nah, selanjutnya masuk ke komponen utama dalam neuron. Itu ada neuron atau sel saraf. Unit dari saraf yang menerima, memproses, dan mengirimkan informasi. Yang kedua ada sinapsis, celah antara dua neuron yang memimpin transmisi sinyal. Yang ketiga ada neurotransmitter, zat kimia yang membawa sinyal antara neuron. Berikutnya masuk ke proses bekerja neuron. Yang pertama ada rangsangan. Neuron menerima rangsangan dari lingkungan internal atau eksternal. Yang kedua, transmisi sinyal listrik dan kimia dikirimkan melalui neuron dan sinapsis. Yang ketiga, pengolahan informasi. Informasi diproses di otak dan direspon dihasilkan. Dan ini gangguan yang terjadi pada neuron. Yang pertama, kerusakan neuron dapat menyebabkan gangguan neurologis seperti stroke atau Alzheimer. Yang kedua, gangguan transmisi sinyal dapat menyebabkan gangguan seperti epilepsi atau Parkinson. Nah, selanjutnya sistem saraf pada manusia. Yang kedua itu ada sel neuroglia. Neuroglia berasal dari kata Berglue yang pertama kali dikenalkan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1854. Neuroglia disusun atas berbagai macam sel secara keseluruhan, menyokong, melindungi, dan berperan sebagai sumber nutrisi bagi sel saraf atau neuron, baik pada susunan saraf pusat maupun pada saraf tepi. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi sel neuroglia. Satu, dukungan neuron, memberikan dukungan struktural dan metabolik pada neuron. Yang kedua, mengatur lingkungan, mengatur komposisi kimia dan ion di sekitar neuron. Yang ketiga, pembersihan, menghilangkan sisa-sisa sel dan patogen. Yang keempat, mengatur inflamasi
mengatur respon inflamasi di sistem saraf. Yang kelima, mengatur homeostasis, mengatur keseimbangan kimia di sistem saraf. Nah, selanjutnya masuk ke komponen sistem Bruglia. Yang pertama ada mengatur lingkungan kimia dan ion di sekitarnya. Yang kedua, oligodendrasi, membentuk mielin pada neuron di sistem saraf pusat. Yang ketiga ada mikroglia, berperan dalam proses imun dan inflamasi. Yang keempat ada sel Schwann, membentuk mielin pada neuron di sistem saraf perifer. Yang terakhir ada ependim, menghasilkan cairan cerebrospinal. Ini masuk ke peran penting sel neuroglia. Yang pertama, menjaga kesehatan neuron. Yang kedua, mengatur fungsi sistem saraf. Yang ketiga, membentuk proses penyembuhan cedera saraf. Yang keempat, mengatur respon imun di sistem saraf. Yang terakhir, membantu proses pembelajaran dan memori. Selanjutnya, klasifikasi sel neuroglia. Yang pertama, neuroglia sistem saraf pusat, astrosit, oligodendrosit, neuroglia, dan ependim. Yang kedua, neuroglia sistem saraf perifer, sel Schwann, dan sel satelit. Nah, ini gangguan yang pertama, cedera saraf. Kerusakan pada neuroglia dapat menyebabkan gangguan fungsi dan sistem saraf. Yang kedua, penyakit neurodegeneratif. Kerusakan pada neuroglia dapat menyebabkan penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson. Yang ketiga, infeksi pada sistem saraf dapat menyebabkan fungsi neuroglia. Nah, ini adalah contoh gambar di neuroglia. Masuk yang ketiga, sistem saraf pada manusia. Yang ketiga itu adalah sinapsis. Sinapsis adalah titik temu atau hubungan antara dua neuron atau antara neuron dengan sel lain, misalnya sel otot atau kelenjar, yang memungkinkan terjadinya transmisi impuls saraf. Struktur sinapsis. Sinapsis terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama ada neuron prasinaptik, neuron yang mengirimkan sinyal. Yang kedua ada celah sinaptik, ruang sempit antara neuron prasinaptik dan neuron paskasinaptik. Yang ketiga ada neuron paskasinaptik, neuron atau sel lain yang menerima sinyal. Jenis sinapsis itu ada sinapsis elektrik. Sistem sinapsis elektrik. Dan ini jenis sinapsis ya. Sinapsis elektrik itu ada impuls saraf diteruskan langsung melalui gap junction. Proses sangat cepat, umum pada hewan, invertebrata, dan selanjutnya itu ada jenis sinapsis kimia. Terus disampaikan melalui neurotransmitter atau zat kimia. Lebih lambat dibandingkan sinapsis elektrik, lebih umum di sistem saraf manusia. Nah, berikut masuk ke proses terjadinya transmisi sinapsis. Yang pertama, impuls saraf mencapai terminal akson neuron prasinaptik. Yang kedua, vesikel sinaptik yang mengandung neurotransmitter, misalnya asetilkolin, dopamin, serotonin, bergerak ke membran prasinaptik. Yang ketiga ada neurotransmitter dilepaskan ke celah sinaptik melalui eksositosis. Yang keempat ada neurotransmitter menempel pada reseptor di membran neuron paskasinaptik. Yang kelima, timbul potensial aksi pada neuron paskasinaptik. Yang keenam,
Neuron leader dinonaktifkan oleh enzim atau diserap kembali oleh neuron prasinaptik atau reoptake. Nah, ini adalah contoh gambar sinapsis. Masuk ke fungsi sinapsis yang pertama, menyampaikan sinyal antar neuron, mengatur arah aliran impuls saraf hanya suara, mempengaruhi kecepatan dan voltasinya melalui modulasi sinaptik. Nah, yang keempat itu dari sistem saraf pada manusia ada impuls saraf. Impuls saraf adalah sinyal listrik yang dikirimkan oleh neuron untuk mengirimkan informasi. Nah, ini prosesnya. Yang pertama itu rangsangan diterima oleh reseptor, yang kedua sinyal listrik dihasilkan dan dikirimkan ke neuron, yang ketiga neuron mengirimkan impuls saraf ke neuron lain atau efektor. Fungsi dari impuls saraf memungkinkan transmisi informasi dan pengaturan fungsi tubuh. Nah, yang kelima ada gerak sadar. Gerak sadar ada gerakan yang dilakukan secara sadar dan terkendali. Prosesnya itu yang pertama ada rangsangan diterima oleh reseptor, informasi diproses di otak mengirimkan sinyal ke efektor atau otot dan kelenjar. Yang keempat itu efektor melakukan gerakan yang diinginkan. Contohnya itu berjalan, berlari, dan menulis. Nah, selanjutnya itu masuk ke yang terakhir, ini refleks. Refleks adalah gerakan yang tidak sadar dilakukan sebagai respon terhadap rangsangan. Prosesnya itu yang pertama rangsangan diterima oleh reseptor, sinyal dikirimkan ke sumsum tulang atau otak, dihasilkan tanpa kesadaran. Contoh dari refleks itu yang pertama ada refleks lutut, refleks pupil mata, gerak sadar dan refleks. Gerak sadar dilakukan secara sadar dan terkendali, sedangkan refleks dilakukan tidak sadar dan tidak terkendali. Yang kelima, ada mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf dan akson. Dari akson, impuls dihantarkan ke dendrit neuron lain. Seluruh impuls saraf yang diterima memiliki bentuk yang sama, tetapi respon terhadap impuls tersebut berbeda-beda. Hal ini terjadi karena reseptor dan efektornya berbeda-beda. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran, yaitu energi yang tersimpan untuk bekerja mengirim impuls. Energi potensial membran tersimpan komposisi ion antara cairan intraseluler dan ekstraseluler di dalam sel. Kation atau ion positif utama adalah K2, ya kan? Sedangkan Na konsentrasinya rendah. Di luar sel, kation utama adalah Na. Sedangkan K konsentrasinya jauh lebih rendah. Energi potensial membran tersebut dipertahankan dengan cara memompa K ke dalam sel dan Na keluar sel, sehingga konsentrasi K di dalam sel itu tetap tinggi dan Na tetap rendah. Selanjutnya impuls yang diterima apa nih? Selanjutnya pengantaran impuls dalam neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan peran pompa ion Na dan K sebagai berikut. Tahap istirahat polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls, saluran ion Na dan K tertutup. Keadaan di bagian luar membran bermuatan positif.
sedangkan di bagian permukaan dalam membran bermuatan negatif. B. Tahap deflorasi. Jika neuron diberikan rangsangan, saluran Na akan terbuka dan ion Na masuk ke sel. Hal tersebut menyebabkan perubahan muatan listrik atau penurunan gradien listrik di bagian luar membran menjadi bermuatan negatif dan di bagian dalam membran menjadi bermuatan positif. Deflorasi selanjutnya akan terjadi jika saluran tambahan NK tetap tertutup. Hal tersebut menyebabkan keadaan di bagian dalam membran menjadi lebih positif. Yang C. Terhadap repolarisasi, saluran Na tertutup dan tidak aktif, sedangkan saluran terbuka sehingga keluar dalam membran menjadi bermuatan negatif. Jika saluran K tertutup relatif lambat dan menyebabkan keadaan dalam membran menjadi bermuatan lebih negatif, akan kembali ke tahap istirahat. Yang keenam, sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf pusat meliputi otak, cerebral, dan sumsum tulang belakang, medulla spinalis. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan medulla spinalis dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Baik pada otak maupun medulla spinalis terdapat lapisan pelindung dan jaringan ikat yang disebut meninges. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu sebagai berikut. Pipa mater, yaitu lapisan terdalam yang halus dan tipis, banyak pembuluh darah, serta melekat pada otak atau medulla spinalis. Yang selanjutnya ada arachnoid, yaitu lapisan tengah yang mengandung sedikit pembuluh darah. Arachnoid memiliki ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinalis, pembuluh darah, dan selaput jaringan penghubung yang mempertahankan posisi arachnoid terhadap pia mater di cerebrospinalis menyerupai plasma darah dan cairan interstisial tidak mengandung protein serta berfungsi sebagai bantalan, media pertukaran nutrien dan media pertukaran zat sisa antara darah dan otak ataupun medulla spinalis. Selanjutnya ada dura mater, lapisan luar tebal dan kuat serta terdiri atas 2 lapisan. Pada dura mater terdapat ruang subdural yang memisahkan dura mater dari arachnoid. Lapisan yang terluar melekat pada permukaan dalam kranium. Selanjutnya ada otak ataupun medulla spinalis memiliki substansi abu-abu dan substansi putih. Substansi abu-abu membentuk bagian luar korteks otak dan bagian dalam medulla spinalis. Badan sel neuron serabut bermelin dan tidak bermelin. Astrosit, protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Substansi putih membentuk bagian dalam otak dan bagian luar medulla spinalis. Substansi putih didominasi oleh serabut bermelin ataupun tidak bermelin, mengandung oligodendrasit, astrosit, fibrasa, dan mikroglia. Selanjutnya
ada otak. Otak manusia diperkirakan mencapai 2% dari seluruh berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen, dan menerima 1,5% darah dari jantung. Otak tersusun dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis membentuk anyaman kompleks. Neuron di otak berkomunikasi satu sama lain secara kimiawi atau berupa kekuatan listrik yang kemungkinan tubuh dapat mengalami emosi, berpikir dan mengingat, mengetahui dan mengatur keadaan tubuh sendiri dan lingkungannya, serta secara sadar mengontrol gerakan tubuh. Sistem secara primitif mulai terbentuk sejak embrio dan pada minggu ketiga masa kehamilan. Selanjutnya pada minggu keempat akan terbentuk tabung saraf yang menjadi otak dan medula spinalis, bagian kranial, dan pada tabung saraf membentuk 3 bagian yang membesar vesikel dan berdiferensi membentuk otak depan, otak tengah, dan otak belakang. 1. Bagian-bagian otak. A. Cerebrum, otak besar. Cerebrum mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian luarnya tersusun dari substansi abu-abu yang disebut korteks cerebral, sedangkan bagian dalamnya tersusun dari substansi putih yang disebut nukleus basal atau ganglia basal. Ganglia basal yang pertama, korteks cerebral menempati 80% dari total massa otak, memiliki ketebalan sekitar 55 mm, serta memiliki pelekukan yang meningkat luas permukaan sekitar 0,5 meter kuadrat. Sering dikaitkan dengan kecerdasan. Korteks cerebral terbagi menjadi 2 belahan hemisfer cerebral, yaitu sisi kanan dan kiri, yang dihubungkan oleh serat pita tebal dari bahan putih cerebrum yang disebut corpus callosum. Setiap belahan terdiri atas 4 lobus yang terpisah. Setiap hemisfer memiliki visura atau ceruk dalam dan surplus ceruk dangkal. Permukaan jaringan otak membentuk bagian bulat menonjol yang disebut gyrus. Para peneliti telah mengidentifikasi sejumlah area fungsional pada lobus masing-masing. Selanjutnya, fungsi sistem syaraf. Area fungsional korteks cerebral. Area besar primer bagian lobus frontal atau dahi dari gyrus presentral mengendalikan kontraksi volunteer di bawah kesadaran otot rangka. Sisi anterior gyrus presentral mengendalikan aktivitas motor terlatih dan berulang, misalnya kemampuan mengetik. Area berupa lobus frontal bagian superior mengendalikan kemampuan bicara. B. Area sensor korteks meliputi bagian-bagian berikut. Area sensor primer terdapat pada gyrus presentral dan berfungsi menerima informasi nyeri, tekanan, suhu, dan sentuhan. Area visual primer terdapat di lobus occipital, kepala belakang, dan berfungsi menerima informasi dari retina mata. Area auditori primer terdapat pada tepi atau lobus temporal atau pelipis dan berfungsi menerima impuls pendengaran suara. Area olfaktori primer terdapat pada permukaan media lobus temporal dan berkaitan dengan indera penciuman. Area pengecap primer gustatori terdapat di lobus parietal atau ubun-ubun di dekat bagian intergyrus presentral. Area ini berfungsi untuk persepsi rasa seperti manis, asin, asam, pahit. C. Area asosiasi dipetakan menurut klasifikasi Brodmann sebagai berikut. Area asosiasi frontal terdapat pada lobus frontal dan berfungsi sebagai intelektual dan fisik. Area asosiasi somatik terdapat pada lobus parietal dan berfungsi sebagai pusat interpretasi, penafsiran bentuk dan tekstur suhu objek.
Area asosiasi visual pada lobus occipital dan area asosiasi auditory lobus temporal berfungsi sebagai pusat interpretasi visual dan auditory. Area bicara Wernicke terdapat pada bagian superior lobus temporal dan berfungsi sebagai pusat bahasa bicara. Dua nukleus basal merupakan pusat untuk koordinasi motor. Jika bagian ini rusak, seseorang akan menjadi pasif dan tidak mampu bergerak karena nukleus basal tidak mampu lagi mengirimkan impuls motor ke otot. Contohnya penyakit Parkinson. B. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah, tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Bagian di encephalon yaitu sebagai berikut. 1. Talamus berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks dan otak besar serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. 2. Hipotamulus memiliki fungsi sebagai berikut: mengendalikan aktivitas sistem syaraf otonom atau tak sadar, seperti pengaturan frekuensi jantung, tekanan darah, suhu tubuh, hemostatis, dan pencernaan makanan. Sebagai pusat pengaturan emosi seperti kesenangan, kegembiraan, dan kemarahan, mempengaruhi keseluruhan sistem endokrin atau hormon. 3. Epithalamus merupakan pita sempit jaringan syaraf yang membentuk diencephalon dan berperan dalam dorongan emosi. Pada epithalamus terdapat pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. C. Sistem limbik atau krinecephalon. Sistem limbik adalah cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan melalui jalur neural yang rumit. Sistem limbik berfungsi dalam pengaturan emosi seperti tertawa, marah, takut, menangis, dan tersipu, mempertahankan kelangsungan pola perilaku, sosioseksual, motivasi, dan belajar. D. Mesencephalon, otak tengah. Otak tengah adalah bagian otak pendek yang menghubungi pons atau cerebrum otak kecil dengan cerebrum otak besar. Mesencephalon berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks serta meneruskan informasi pengalihan dan pendengaran. Otak tengah, pons, dan medulla oblongata disebut batang otak. Pons ferali menghubungkan otak kecil kiri dan kanan serta menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang, berfungsi untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernafas. Cerebrum atau otak kecil terletak di bawah lobus occipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak, berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, kontrol mata, meningkatkan tonus otot, serta koordinasi gerak sadar yang berkaitan dengan keterampilan. G. Medulla oblongata, bagian yang menjulur dari pons hingga medulla spinalis dengan panjang sekitar 2,5 cm. Medulla oblongata berfungsi sebagai pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, gerakan alat pencernaan makanan, muntah, dan lain sebagainya. H. Formasi retikuler, jaring-jaring disebut saraf, dan badan sel yang tersebar di seluruh bagian medulla oblongata, pons, dan otak tengah, berfungsi memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. B. Medulla spinalis atau sumsum tulang belakang berbentuk silinder langsing yang memanjang dari batang otak medulla oblongata hingga ruas kedua tulang pinggang, panjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm, berfungsi mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh, komunikasi antar otak dan semua bagian tubuh, serta menghantarkan rangsangan koordinasi antara otak dan sendi ke cerebrum. Impuls sensor dari reseptor dihantarkan melalui sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal, sedangkan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Medulla spinalis bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berwarna abu-abu dan berbentuk seperti huruf H. 1. Struktur bagian dalam atau substansi abu-abu. Batang atas dan bawah dari struktur berbentuk huruf H disebut tanduk atau kolumna yang banyak mengandung badan sel, dendrit asosiasi, nephron, dan akson tidak bermielin. A. Tanduk abu-abu posterior dorsal, yaitu batang vertikal atas dan mengandung badan sel yang menerima impuls melalui syaraf, spinal, dan neuron sensori. B. Tanduk abu-abu atau ventral, yaitu batang vertikal bawah dan mengandung neuron motor yang aksonnya mengirimkan impuls melalui syaraf spinal ke otot dan kelenjar. C. Tanduk lateral substansi abu-abu, yaitu bagian belakang
posterior dan anterior yang mengandung badan sel neuron sistem syaraf atau MSO. D. Komisuara abu-abu menghubungkan substansi abu-abu sisi kiri dan kanan medula spinalis. Struktur bagian abu-abu tersusun atas akson bermielin. Bagian ini terbagi menjadi funiculus, kolumna anterior ventral, posterior ventrolateral, dan lateral. Dalam funiculus terdapat struktur fasciculus spinal, yaitu sebagai berikut. Traktus sensor berperan dalam menyampaikan informasi dari tubuh ke otak, misalnya sentuhan, suhu, nyeri, tekanan, posisi, dan lain. Traktus motor descendens berperan membawa impuls motor dari otak ke medula spinalis dan dari syaraf spinal menuju ke tubuh, berfungsi menghantarkan impuls untuk koordinasi dan ketepatan gerakan sadar serta mempertahankan tonus kontraksi otot dan aktivitas refleks. Sistem syaraf tepi ketujuh terdiri atas jaringan syaraf yang berada di luar otak dan di luar medula spinalis, meliputi syaraf kranial yang berasal dari otak dan syaraf spinal yang berasal dari ganglion, ganglia atau jam, yaitu struktur mengandung sel neuron dan sel glia. Tadi baca sampai mana, Pung? Tadi sampai mana ya?
Kranial udah. Kisaran Tadi mana ya? Ini guys. Ya, gue baca sampai jam yaitu struktur lonjong yang mengandung badan sel, neuron, dan sel glia yang ditunjang oleh jaringan syaraf kranial atau cranial nerve terdiri atas 12 pasang syaraf, sebagian besar tersusun dari serabut, sensor, dan motor. Tetapi beberapa syaraf hanya tersusun dari serabut sensor. Secara syaraf tersebut diberi nama dan disusun dengan angka Romawi seperti pada tabel di samping. Syaraf spinal. Setiap syaraf terdiri atas satu radix dorsa, posterior, dan ventral anterior. Setiap radix yang memasuki atau meninggalkan pada membentuk 7-10 cabang radix. Radix dorsal terdiri atas kelompok serabut sensor yang memasuki, sedangkan radix ventral terdiri atas kelompok serabut motor dari bagian yang besar radix dorsal dan radix dorsal syaraf spinal terdiri atas 31 pasang syaraf yang muncul dari segmen-segmen medula spinalis dan diberi nama sesuai nama ruas tulang belakang, yaitu syaraf cervix 8 pasang, syaraf 9 pasang, syaraf lumbar 5 pasang, syaraf vakum 5 pasang, dan syaraf 1 pasang. Syaraf spinal berfungsi syarafi otot leher dan bahu, kulit kepala, dada, dinding abdomen, paha, genitalia luar, bokong. SST, sistem syaraf tepi, meliputi syaraf-syaraf yang membawa informasi antara sistem syaraf pusat dan bagian tubuh lainnya, perifer. Yang di bawahnya, SST dibagi menjadi divisi aferen dan eferen. Aferen A menuju ke feren membawa informasi baik dari reseptor yang terletak pada eksternal tubuh dan reseptor somatik, misalnya kulit merasakan dingin ataupun bagian internal tubuh atau visual lambung, menuju ke SSP. Divisi eferen dari feren membawa instruksi dari ke organ efektor otot atau kelenjar yang melaksanakan perintah agar dihasilkan efek yang sesuai. Sistem syaraf eferen dari sistem syaraf somatik, sistem syaraf otonom. Sistem syaraf somatik terdiri atas syarat neuron motor yang terdapat pada otot rangka. Sementara itu, sistem syaraf otonom terdiri atas syarat yang terdapat pada otot polos, otot jantung, dan payudara. Sistem syaraf simpatis berasal dari segmen toraks dan lumbar medula spinalis. Serat peragangan sangat pendek di sinapsis dan memiliki badan sel neuron berada dalam ganglia pada ranting gliosidik di sepanjang kedua sisi medula spinalis. Ganglion mengeluarkan neurotransmitter ganglion mengeluarkan adrenalin, norepinefrin, sehingga disebut serat adrenalin maupun norepinefrin berfungsi sebagai pesan kimiawi. Simpatis mendorong respon mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas fisik berat dalam situasi darurat atau stres yang disebut respon lawan atau respon lari. Oleh karena itu, tubuh membutuhkan hal-hal yang mengandung situasi tersebut, misalnya jantung berdenyut lebih cepat dan kuat, tekanan darah meningkat, saluran nafas membesar, glikogen dan simpanan lemak diuraikan untuk menghasilkan energi dan keringat meningkat. Yang kedua ada saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis berasal dari area kranial otak dan akrum di bagian bawah medula spinalis.
ganglion parasimpatis lebih panjang daripada serat praganglion simpatis karena mencapai ganglion terminal di dalam atau di dekat organ efektor. Serat pascaganglion pendek dan berakhir di sel-sel organ. Serat praganglion atau pascaganglion ada sistem saraf parasimpatis menggunakan neurotransmitter yang sama, yaitu asetilkolin, sehingga disebut serat kolinergik. Sistem parasimpatis bekerja pada keadaan tenang, santai, dan mendorong fungsi tubuh sehingga akan memperlambat aktivitas yang ditingkatkan oleh sistem parasimpatis, misalnya denyut jantung lambat atau normal. Jadi fungsi sistem parasimpatis berlawanan dengan sistem simpatis. Selanjutnya ada gangguan sistem saraf. Yang pertama, meningitis adalah peradangan pada selaput otak atau meningia dengan gejala pertambahan jumlah perubahannya susunan cairan serebrospinal. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang kedua ada encephalitis, adalah pada otak dan disebabkan virus. Ketiga ada neuritis, adalah gangguan pada saraf yang akibat peradangan, keracunan atau tekanan. Gejala penyakit ini ada rasa sakit yang hebat pada malam hari. Yang keempat ada rasa bal atau kebas dan kesemutan. Adalah sistem saraf sensor yang dapat disebabkan oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, atau kekurangan vitamin neurotropik B1, B6, dan B12. Kelima ada epilepsi atau ayan, adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tidak beralasan. Penyakit ini disebabkan oleh trauma kepala, darah, tumor otak, kerusakan otak saat proses kelahiran, stroke, dan alkohol, termasuk penyakit keturunan. Namun faktor genetik dapat memicu penyakit ini. Yang keenam ada Alzheimer. Alzheimer adalah sindrom otak secara kebersamaan sehingga otak mengecil dan kemampuan daya mengingat berkurang, sehingga sering diderita oleh orang berusia 5 tahun ke atas. Yang ketujuh, gejala otak adalah bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak menyebabkan perubahan fungsi mental atau gejala otak ditandai dengan gejala awal kebingungan atau pingsan selama beberapa menit. Apa itu sistem endokrin hormon? Kelenjar endokrin adalah kelenjar standar lepasan hormon langsung saluran ductus. Dan di sini di sebelah kanan ada gambar sistem endokrinnya. Next. Karakteristik kelenjar endokrin. Pertama, tidak memiliki saluran atau DUCT, hormon langsung disekresikan ke dalam darah. Kedua, ada menghasilkan hormon, zat kimia yang mengatur berbagai aktivitas tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Ketiga, ada respon lambat namun tahan lama. Dibandingkan sistem saraf, sistem endokrin bekerja lebih lambat tetapi efeknya lebih lama. Keempat, ada mengatur homeostatis, menjaga keseimbangan kondisi tubuh. Kelima, interaksi dengan reseptor. Hormon bekerja pada sel target yang memiliki reseptor spesifik. Next. Dan sekresi hormon. Yang pertama ada hipotalamus. Hormon yang dihasilkan adalah ADH, oksitosin, di hipofisis, dan hormon pelepas. Kedua ada hipofisis atau pituitari. Hormon yang dihasilkan adalah GH, TSH, ACTH, FSH, prolaktin, ADH, dan oksitosin. Ketiga ada tiroid. Hormon yang dihasilkan adalah tiroxin atau T4, triiodothyronin atau T3, kalsitonin. Yang keempat ada paratiroid. Hormon yang dihasilkan adalah paratormon atau PTH. Kelima ada kelenjar adrenal.
Hormon yang dihasilkan adalah kortisol, adrenalin, dan aldosteron. Next. Selanjutnya ada perbedaan sistem saraf dan endokrin. Yang pertama itu hipofisis, nama lainnya yaitu pituitari. Letaknya yaitu di bagian dasar hipotalamus. Yang kedua tiroid, nama lainnya yaitu kelenjar gondok. Letaknya itu ada di bawah laring. Yang ketiga paratiroid, nama lainnya yaitu kelenjar anak gondok. Letaknya yaitu di belakang tiroid. Yang keempat adrenal, nama lainnya yaitu superarenalis atau kelenjar anak ginjal. Letaknya itu di kutub atas ginjal. Yang kelima pankreas, nama lainnya yaitu pulau-pulau Langerhans. Letaknya di bawah lambung. Yang keenam ada gonad, nama lainnya yaitu kelenjar reproduksi. Letaknya itu di ovarium, di bawah perut. Itu pada wanita, kalau untuk pria di bagian testis, di buah zakar dalam skrotum. Yang ketujuh timus, nama lainnya yaitu kacangan. Letaknya itu di bagian posterior toraks di atas jantung. Yang pertama ada mata. Sistem saraf menerima rangsangan cahaya melalui retina, lalu mengubahnya menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak, lobus oksipital, untuk diproses menjadi penglihatan. Endokrinnya yaitu tidak langsung menangkap cahaya, tapi hormon seperti hormon tiroid memengaruhi perkembangan retina, saraf optik, dan fungsi visual secara umum. Yang kedua hidung. Sistem sarafnya reseptor di rongga hidung mendeteksi molekul bau, mengirim impuls melalui saraf penciuman otak, khususnya sistem limbik berkaitan dengan emosi dan memori. Endokrinnya yaitu beberapa hormon seperti estrogen dan progesteron dapat mengaruhi sensitivitas penciuman, misalnya selama kehamilan wanita bisa lebih peka terhadap bau. Yang ketiga lidah. Sistem saraf mendeteksi rasa manis, asin, pahit, asam, umami. Dikirim ke otak. Endokrinnya yaitu dapat mengaruhi nafsu makan, si rasa. Yang keempat adalah telinga, yaitu menangkap getaran suara diubah jadi impuls dikirim otak interpretasi. Endokrinnya yaitu hormon tidak berperan langsung, tetapi kekurangan hormon tertentu bisa diganggu pendengaran. Yang kelima ada kulit, yaitu mendeteksi sentuhan suhu, tekanan, dan kirim ke otak melalui saraf sensorik. Endokrinnya yaitu hormon dapat mengaruhi sensitivitas kulit dan reaksi terhadap rasa sakit. Di sini nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Secara umum, nafza merujuk pada berbagai jenis zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan perubahan pada pikiran, suasana hati, kesadaran, dan perilaku seseorang. Zat-zat ini juga menyebabkan ketergantungan atau adiksi jika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai aturan. Jenis-jenis nafza. Yang pertama itu ada narkotika. Narkotika itu berasal dari tanaman. Contohnya ada morfin, heroin, kodein, dan opium. Lalu yang kedua ada psikotropika, yaitu adalah zat yang memengaruhi fungsi otak, mengubah mood, persepsi, dan juga perilaku. Contohnya ada ekstasi, amfetamin, LSD, dan diazepam atau valium. Lalu yang ketiga ada zat adiktif, yaitu zat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, tapi tidak termasuk dengan narkotika atau psikotropika. Contohnya ada alkohol, nikotin atau rokok, dan kafein, kopi atau teh. Zat-zat lain yang berpotensi membahayakan, misalnya liar atau zat lain yang untuk mendapatkan efek high atau mabuk.
Kok hilang? Kok hilang? Udah. Lalu ada dampak buruk penggunaan nafza. Dampak fisiknya tuh dapat kerusakan organ tubuh, hati, ginjal, paru-paru, jantung, gangguan fungsi otak dan sistem saraf, penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko overdosis yang bisa berakibat kematian. Lalu pada dampak mental dan psikologisnya ada gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan, dan halusinasi, lalu ketergantungan dan kecanduan yang sulit diatasi, penurunan kemampuan berpikir, konsentrasi, dan juga memori. Lalu ada dampak sosialnya, hubungan keluarga dan pertemanan, penurunan prestasi belajar atau kerja, perilaku kriminal seperti pencurian untuk mendapatkan narkoba, dan stigma diskriminasi dari masyarakat. Lalu pada dampak hukumnya, ada penangkapan dan hukuman penjara karena penyalahgunaan atau kepemilikan nafza ilegal, lalu catatan kriminal yang bisa memengaruhi masa depan. Dari penggunaan bahaya nafza, ketahui dari dampak buruk yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan nafza. Lalu yang kedua ada jaga pergaulan, pilih teman yang positif dan menjauhi lingkungan yang rawan penyalahgunaan nafza. Yang ketiga ada aktif dalam kegiatan positif, ikut kegiatan olahraga, seni, atau organisasi yang membangun agar pikiran itu berfokus pada hal-hal yang bermanfaat. Tingkatkan keterampilan mengelola stres, belajar cara mengatasi tekanan hidup atau masalah tanpa harus mencari pelarian lewat nafza. Misalnya dengan meditasi, olahraga, atau curhat ke orang terpercaya. Lalu tolak dengan tegas, latih diri kalian untuk mengatakan tidak saat ditawari nafza. Jangan untuk takut menolak. Lalu dapatkan informasi yang akurat. Cari tahu fakta yang benar tentang nafza dari sumber terpercaya agar tidak mudah terpengaruhi mitos atau ajakan negatif. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah, di gua itu kalian itu pada nggak on tahu.